Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudaraku, di bulan suci ini semua orang berlomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Semua orang berlomba untuk membaca Al-Quran. Semua orang memperbanyak tilawah Al-Quran. Mungkin sebagian orang sedang mempersiapkan hafalan. Sebagian orang lagi sedang mempersiapkan tahsinnya. Sebagian orang lagi barangkali ada yang masih belajar mengucapkan huruf dalam makharijul huruf. Dan semua orang pasti akan berharap bisa mengkhatamkan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran. Beberapa tips agar kita bisa mengkhatamkan Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan dan kiat-kiatnya. Yang pertama adalah niatkan bacaan tilawah kita lillahi ta'ala. Niat karena Allah ta'ala. Karena setiap bacaan yang tidak kita niatkan lillahi ta'ala, maka barang tentu kita mengalami kesalahan dalam membaca. Ketika kita salah dalam membaca, barangkali di situ juga salah dalam maknanya maupun pemaknaannya. Maka na'udzubillah, ketika kita membaca Al-Quran dan salah pemaknaannya, kita akan menyimpang dari makna yang sebenarnya. Maka niatkan pertama ikhlas lillahi ta'ala dalam membaca Al-Quran itu. Yang kedua, seseorang yang membaca Al-Quran harus memiliki guru yang akan menunjukkan bacaan yang benar, yang akan mencontohkan bacaan yang benar. Barangkali seseorang bisa membaca Al-Quran dengan benar, tapi belum sesuai dengan riwayat yang turun-temurun sampai kepada kita dari Rasulullah SAW. Maka ketika kita berharap untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini, carilah guru untuk bisa mencontohkan kepada kita bacaannya, kemudian kita baca kembali dengan pahala tilawah, bukan sekedar qiraah. Karena Al-Quranul Karim yata'abbad bitilawati. Al-Quran ya, dengan kita membacanya, dengan kita tilawah Al-Quran, terhitung sebagai pahala. Dan setiap pahala yang dihitung di dalam bacaan Al-Quran bukan bergantung pada ayatnya, tapi alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Setiap huruf akan dihitung satu pahala, dan satu pahala setara dengan 10 kebaikan. Yang ketiga, ketika kita ingin mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, gunakanlah hafalan dan gunakanlah tilawah bacaan kita itu di sholat kita, terutama sholat tarawih. Barangkali kita melaksanakan sholat tarawih dengan niat mengkhatamkan tilawah kita 30 juz. Sehari kita bisa membaca 1 juz dalam sholat tarawih kita. Atau ketika kita sudah mengikuti sholat tarawih dan kita tambah lagi dengan sholat qiyamul lail, maka ini bisa menambah target kita, harapan kita untuk khatam di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, khusus bagi para pembaca Al-Quran yang sudah lancar membaca Al-Quran, yang sudah bisa menerapkan tajwidnya, yang sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukumnya, pergunakanlah waktu senggang kita, khususnya di waktu-waktu berpuasa dan di bulan suci Ramadan ini, khusus untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, memperbanyak target bacaan yang kita baca di bulan suci Ramadan ini. Satu hari kita bisa menamatkan 1 juz. Barangkali ketika kita sudah selesai sholat,
setiap sholat kita bisa menamatkan 1 juz, maka laksanakanlah. Kalau kita bisa menunaikan setengah juz saja, laksanakanlah. Atau lebih dari 1 juz, maka laksanakanlah. Dengan syarat itu, kita sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Satu hal yang patut digarisbawahi bagi para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, adalah kita menjaga lisan kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Maka kembali kepada kiat-kiat tadi, tips tadi, yang mana kita harus memiliki cara agar kita terjaga dari kesalahan, terutama kesalahan membaca Al-Quran. Iqra wartaqi warattil kama anta turattil fi dari dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u. Maka marilah kita sama-sama perbanyak tilawah, khususnya di bulan suci ini. Kemudian tidak berhenti niatkan diri kita untuk belajar Al-Quran. Karena dengan kita meniatkan belajar Al-Quran, minimal kita mendapatkan 2 pahala. Walaupun kita salah dalam proses belajar itu. Pertama, pahala kita membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala kita bersusah payah dalam belajarnya. Semoga kita menjadi para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meniatkan diri kita untuk menjadi ahlul Quran, sehingga nanti di hari akhir kita digolongkan menjadi ahlullahi wa khassatuh. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.